Welcome back again to our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Are you fine? Okay, alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, karena Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat sehat dan kesempatan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang lagi musim musibah ya, banyak kejadian yang terjadi, ada pesawat yang kecelakaan, ada musibah longsor, ada musibah banjir, dan alhamdulillah kita yang ada di sini aman ya, alhamdulillah. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, first of all kita baca doa dulu ya. Kita baca doa sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan dibaca doa Rabbi Syrali dengan Rabbi Zidani. Alhamdulillah. Oke guys, jadi materi kita masih tentang descriptive text, khusus untuk kata sifat. Dan lebih khususnya lagi kita fokus di physical appearance atau penampilan fisik ya, penampilan fisik dari seseorang. Jadi ini kita khusus membahas tentang orang dulu. Jadi pekan lalu sudah jelaskan apa itu physical appearance. Jadi Miss tidak perlu lagi menjelaskan ya. Intinya physical appearance itu adalah penampilan fisik seseorang mulai dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi Ananda sekalian pasti sudah memahami. Bagi yang menonton di pekan pertama atau pertemuan pertama, insya Allah sudah pasti memahami apa itu physical appearance ya. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah kita belajar maka Ananda sekalian sudah bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang penampilan fisik yang kalian lihat secara oral kepada teman-temannya ya, kepada orang lain maksud Miss. Ya, begitupun dengan ketika mau meminta orang untuk menjelaskan tentang penampilan fisiknya temannya misalnya atau orang lain ya, kalian sudah bisa meminta informasi langsung. Kemudian kalian juga bisa secara langsung sudah bisa setelah mempelajari materi ini, kalian sudah bisa memahami tentang deskripsi atau gambaran atau penjelasan tentang penampilan fisiknya dari seseorang. Oke. Next. Jadi Miss kembali ingatkan bahwa physical appearance itu adalah penampilan fisik yang nampak dari seseorang ya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, semua bisa dilihat. Itu secara keseluruhan ya. Jadi tujuan pembelajarannya bukan untuk sebagai alat untuk mencela nantinya ya, bukan untuk mencela atau merendahkan orang lain, tapi lebih pada untuk menambah pengetahuan kita ya, bahwa fisik seseorang itu beda-beda, ada yang botak, ada yang keriting rambutnya, jadi semua beda ya, semua beda. Ada juga orang yang pendek, ada yang fat, ada yang gemuk.
dan ada yang kurus ya, skinny. Jadi semua ada di dunia ini. Jadi Miss sampaikan kembali bahwa tujuan pembelajaran kita bukan untuk dijadikan nanti bahan olokan ya, tapi untuk sebagai menambah pengetahuan kita, khususnya untuk bahasa Inggris ya. Jadi entahkah kosakatanya atau nanti kalian sudah bisa menjelaskan membuat kalimat itu nantinya akan kesana tujuannya ya. Oke. Jadi kenapa ini Miss tegaskan kembali bahwa pembelajaran ini bukan untuk dijadikan nanti sebagai bahan untuk mencela temannya dan merendahkan, bukan ya. Kenapa? Karena ketika kalian mencela, ketika kalian merendahkan orang lain, artinya kalian merendahkan ciptaannya Allah, seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam surah Tin, Miss sampaikan kembali dalam surah Tin ayat ayat 4 dijelaskan bahwa Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baik bentuk. Jadi tidak boleh mencela. Ada yang pendek, ada yang cebol sekali, itu jangan dicela. Ada yang hitam sekali, jangan dicela. Kenapa? Karena ingat, ini adalah pemberian Allah. Kemudian Miss ingatkan kembali bahwa cantik, ganteng itu semua relatif. Semua orang berhak menilai, tapi tidak berhak untuk mencela ya. Jadi pandangan kita dengan pandangan orang lain itu boleh beda, tapi tidak boleh kita menjudge sampai merendahkan orang lain. Oke? Paham ya sampai di sini? Next. How to describe someone a physical appearance. Bagaimana cara kita menjelaskan atau mendescribe atau menggambarkan seseorang secara fisik ya. Ini secara fisik. Yang pertama kita bisa lihat the body. The first one we look the body. The body itu maksudnya tubuhnya, bodinya ya, tubuhnya secara menyeluruh kita bisa lihat. Oke? Jadi Ananda sekalian, tidak boleh ketika kita melihat orang langsung dijudge seperti itu ya. Jadi ketika kita mau mendeskripsikan seseorang harus dilihat dari bodinya secara menyeluruh ya, dari atas sampai bawah. Apakah dia pendek, tinggi, gemuk, kecil, kurus, itu semua harus kita lihat ya. Oke, the next one is hair. Sekarang kita mendeskripsikan seseorang bisa melalui kepala dan atau rambutnya ya. Jadi di rambut itu, di kepala itu, kepala ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang keriting, ada yang botak juga. Jadi semua itu bisa kita gambarkan kayak kita melihatnya. Next, the face. Wajahnya seseorang ya. Jadi kalau melihat orang kita bisa menilai dari mukanya ya. Jadi ada muka, banyak macam-macam muka ya. Bisa akan jelaskan nantinya. Next, yang keempat yaitu complexion. Complexion itu corak atau warna kulitnya ya. Ada yang black dan lain-lain. Nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. And the fifth is overall, itu maksudnya secara keseluruhan. Setelah kita melihat bodinya, kepalanya, kita bisa menilai, dari wajahnya kita bisa nilai warna kulitnya. Nah, secara keseluruhan overall itu adalah kesimpulan kita ya, kesimpulan kita. Kita lihat penjelasannya. Oke, penjelasannya the body,
Miss sudah sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita melihat seseorang, penampilan seseorang, dia ada yang tinggi, ada yang pendek ya, ada yang short dan tall. Jadi kita bisa menilai seseorang dari bentuk tubuhnya. Next, ada juga bentuk tubuh yang gemuk. Wow, gemuk sekali. Dan ada juga yang kurus ya. Oke, ini namanya thin. Nah, the next ada yang skinny. Kalau skinny itu yang kurus kerempeng ya, kurus sekali. The next is ada juga yang slim. Jadi ada juga orang ramping. Jadi semua kita bisa nilai dari bodinya atau tubuhnya ya. Kita bisa menilai secara keseluruhan. Oke, next. Nah, sekarang ada hair. Hair kita lihat ya, kita lihat hair itu ada rambut. Rambut itu ada rambutnya yang wavy. Wavy itu bergelombang, tidak lurus ya. Ada juga bentuk rambut, warnanya kita bisa lihat juga. Ada warna brown, itu coklat ya, coklat. Kemudian warna berikutnya ada rambutnya berbentuk stripe. Stripe itu lurus ya, jadi rambutnya lurus. Kenapa ada yang lurus? Karena ada juga yang keriting ya. Jadi semua berbeda, ada perbedaan, tapi tidak menjadikan kita untuk merendahkan orang, karena semua indah pada orang-orang tertentu yang melihatnya ya. Jadi tidak boleh menjudge orang. Ini dia punya long hair, ada rambut panjang, ada black hair, ada rambut hitam atau dark hair juga bisa. Dark hair atau black hair. Next yaitu Charlie ya, ini dia rambut iting ya, rambut iting. Ini juga indah pada orang tertentu yang melihatnya. Ada yang mengatakan tidak, itu terserah mereka ya. Intinya ini termasuk indah bagi orang yang melihatnya. Namanya Carly rambut keriting. Ya, jadi kalau melihat orang, wah rambutnya keriting ya, kalian bisa mengatakan wah his hair is curly, begitu ya. Jadi ingatlah, kalian mungkin sudah bisa, untuk sementara kalian sudah bisa menilai dirinya di rumah, khusus untuk bagian body dan bagian kepala sampai rambutnya. Kalian sudah bisa untuk menilai masing-masing ya dirinya di rumah. Jadi sebentar silakan pergi ke depan cermin, silakan dilihat apakah kalian masuk di bagian yang mana, di golongan yang mana. Apakah rambutnya curly, rambutnya straight, long hair. Itu semua kalian bisa lihat ketika kalian berada di depan cermin ya. Next, kita lanjut. The third one is face ya. Jadi kalian bisa menilai seseorang lewat mukanya ya, mukanya saja. Next kita lihat, ada yang mukanya bulat, round. Ada yang mukanya mungil. Itu cute ya. Ada yang oval atau lonjong, ada yang persegi atau square. Jadi semua bentuk wajah itu beda-beda ya, antara satu dengan yang lain. Bisa juga orang kembar saja bisa jadi beda, ada yang bulat, ada yang tirus sedikit. Jadi semua beda ya, semua beda. Next, ini kita lihat ya, di bagian hidungnya dia memiliki sharp nose. Sharp itu adalah
mancung ya, hidung mancung. Jadi ketika kalian melihat orang, wah hidungnya mancung, apalagi ya bahasa Inggrisnya mancung. Oh sharp nose, he have sharp nose, begitu ya. Next, kita lihat ini namanya pesek atau flat nose ya, flat nose. Jadi dia hidungnya datar ya. Beda lagi kalau pesek. Pesek itu ada sedikit nampak hidungnya. Namanya pug nose atau hidung pesek. Jadi kalian bisa mengukur, meraba-raba hidungnya. Kira-kira di rumah, kira-kira kalian masuk di kategori mana? Apakah sharp nose, flat nose, atau pug nose ya? Next, let's see the next. Masih tentang face. Di daerah wajah ada yang namanya ini di bola matanya ya, brown eyes. Jadi di bagian matanya itu warna coklat ya. The next, ini kira-kira apa yang ada di sini? Matanya bola atau mata dark ya, dark eyes. Matanya hitam, bola matanya hitam. Kemudian big eyes, atau kalau kita biasanya bilang bola matanya ya. Jadi big eyes namanya dalam bahasa Inggris. Oke. The next is ada namanya slanted eyes. Slanted itu mata sipit ya. Jadi mata sipit itu biasanya kecil ya, kecil. Kemudian the next one, ini namanya almond shaped eyes, yaitu bentuk matanya berbentuk almond ya, berbentuk buah almond. Kalau kalian pernah lihat buah almond seperti ini bentuknya. Next ya, warna matanya gray eyes, dia warna gray atau abu ya. The next, ini warna matanya warna biru ya, blue eyes. The next, ini kita lihat dari segi bulu alisnya. Ini masuk dalam kategori thin eyebrows. Jadi thin, tipis ya. Kalau yang sebelah ujung sana dia thick eyebrows atau bulu mata tebal ya. Dilihat, diperhatikan. Jadi nanti pada saat penugasan nanti dilihat baik-baik gambarnya ya, diteliti baik-baik gambarnya masuk dalam kategori apa ini. Begitupun dengan matanya, harus dilihat baik-baik ya, jangan sampai salah menilai ya, salah dalam menilai orang, penampilan orang. Next, complexion. Nah, complexion ini adalah corak atau warna ya. Warna kulit seseorang itu bisa jadi beda ya. Jadi ada yang black, ada yang putih atau white ya, ada white, ada juga yang black ya. Next is brown skin, itu warna coklat ya, coklat lebih muda kalau yang ini. Kalau ini juga masih brown tapi dia dark brown, lebih gelap sedikit ya, tapi belum masuk kategori hitam. Kalau yang ini yang paling ujung itu namanya black. Oke? Ya. Jadi silakan dilihat-lihat kulitnya di rumah. Saya masuk ke dalam kategori apa saya di sini? Apakah white, brown, dark brown, atau black ya, atau dark skin. Black sama dark itu sama. Next, overall dilihat dari keseluruhan. Apa setelah menilai dari rambutnya, dari tingginya, dari pendeknya, dari
Dari mukanya kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut masuk golongan beautiful atau handsome atau masuk dalam kategori ugly. Itu tergantung dari kalian ya, penilaian kalian. Jadi diperhatikan, ada beautiful, ada handsome, ada ugly ya. Oke nak? Sudah bisa ya. Jadi nanti tugasnya tidak bingung-bingung lagi yang mana yang saya harus lihat supaya saya bisa menjelaskan penampilan fisik dari gambar yang saya ambil nantinya. Oke, the next. Sekarang Miss, kita masuk dalam ini bagaimana cara membuat kalimat ya, karena tugas Miss nanti adalah membuat kalimat ya, contoh kalimat sesuai dengan gambar yang kalian ambil nantinya. Oke, kita lihat di gambar ini nak. Kita lihat di gambar ini ada teks, ada di buku kalian, silahkan dibuka ya. Jadi Miss bacakan. I have a new friend. Saya memiliki seorang teman baru. She is Rini. Dia bernama Rini. Rini is slim and tall. Rini itu langsing dan tinggi ya. Her hair is black. Her hair is black. Jadi Miss sudah sampaikan, sudah terlalu Miss sudah berikan kosakatanya ya. Jadi her itu pengganti kepunyaan untuk khusus perempuan. Her hair, rambutnya is black, adalah warna hitam. It's long and straight, itu panjang dan lurus. She has an oval face. Dia memiliki bentuk wajah lonjong ya, lonjong wajahnya. And she has almond-shaped eyes. Jadi dia memiliki bentuk mata, bola mata yang shaped eyes. Almond-shaped eyes itu bentuk almond ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, bagaimana wujudnya ini, bisa kita imajinasikan. Next, her eyebrows, sorry Miss typing yes di situ ya. Eyebrows are thin. Her eyebrows are thin, artinya bulu matanya tipis ya, tipis. She has a small mole under her sharp nose. Jadi dia memiliki small mole. Mole is tahi lalat ya, tahi lalat yang kecil-kecil itu di bawah hidung mancungnya ya, sharp nose. And she is very beautiful. Jadi overall kesimpulannya, she is very beautiful, sangat cantik. Dia sangat cantik. Jadi di antara deskripsi atau kalimat ini menggambarkan dari penampilan fisik seseorang ya. Jadi di antara semua penampakan atau penampilannya yang dilihat sama temannya itu, dia gambarkan seperti itu, bahwa Rini itu tinggi dan langsing. Rini rambutnya hitam, panjang dan lurus begitu. Jadi nanti tugas kalian seperti ini nak ya, digambarkan foto atau gambar yang kalian tempel nantinya di tugas, itulah yang akan dideskripsikan atau dijelaskan. Sama seperti ini caranya mendeskripsikan ya. Jadi silakan diikuti. Kalau dia laki-laki berarti nanti berubah jadi he. Ya. Kalau dia kata ganti kepemilikan laki-laki berarti nanti jadinya his ya.
his hair, begitu. Jadi kalau dia perempuan her, kalau dia laki-laki jadinya his. Next. Oke, jadi adjektif atau kata sifat apa saja yang ada pada teks ini. Yang pertama, Miss sudah tandai, Miss sudah bold. Yang pertama adalah slim, tall atau tinggi, ya, black, long, straight, oval, almond shaped eyes, kemudian thin, small, sharp, and beautiful. Jadi semuanya sudah ada, tinggal kalian nanti contohkan, nak. Jadi nanti silakan dicari kosakatanya kalau memang kosakatanya tidak Miss tampilkan di sini. Misalnya ada yang pesek, dicari kosakatanya kalau dia pesek. Tadi Miss sudah sampaikan ya, pesek itu apa bahasa Inggrisnya. Oke, nak? Jadi nanti seperti ini tugasnya nanti. Next. Cek di expression, silakan dibuka bukunya, buku ada ya. We can use adjective. Jadi there are two ways to use adjective. Jadi ada dua cara menggunakan adjective atau kata sifat dalam membuat kalimat. Yang pertama, we can use adjective after be. Kita bisa menggunakan adjektif atau kata sifat itu sebelum be. Be itu to be ya. To be itu kata bantu ya, kata bantu atau kata penghubung. Ya, look at the example below. Silakan diperhatikan contoh berikut. Ini Rini is slim and tall. Jadi Miss kembali bahwa we can use adjective after be. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membuat membuat teks tentang adjektif. Yang pertama, kita bisa meletakkan adjektifnya after be, to be, setelah to be itu ya. Jadi to be itu yang masuk am, is, are. Am, is, are ya. Nah, sekarang karena dia orang ketiga tunggal, maka yang digunakan adalah is. Rini is slim and tall ya. Ada Rini is slim and tall. Jadi kenapa bisa kenapa bisa is? Karena Rini ini orang ketiga atau dia ya. Dia yang diceritakan di sini. Jadi Rini is slim. Yang mana di sini kata to be? To be-nya adalah is ya. Jadi sebelum kata slim ada namanya to be, kata to be. The next, her hair is black. Setelahnya itu yang kedua, her hair is black. Rambutnya hitam ya. Jadi ingat untuk teks pertama, ketika kita membuat adjektif, maka yang pertama kita meletakkan adjektif itu setelah to be ya. Itu cara pertama ya. Jadi is itu yang dinamakan to be ya, is to be. Slim adjective. Next, kita lihat. We can use adjective before the thing that we describe. Jadi kita bisa membuat atau we can use, kita bisa menggunakan adjektif sebelum kata yang dijelaskan itu. Misalnya contohnya seperti ini. She has an oval face. She has an oval face.
Jadi di sini kata face-nya itu yang dijelaskan. Ovalnya lah yang jadi adjective atau kata sifat ya. Jadi she has an oval face. Oval face itu yang dimaksud dengan we can use adjective before the thing that we describe. Jadi thingnya atau bendanya itu face, ovalnya itu adalah adjektifnya ya. Bisa? Jadi ovalnya itu adalah adjektifnya atau kata sifatnya, sementara face itu adalah kata benda yang kita jelaskan itu. Bisa dipaham? Oke, the next, number 2, she has almond-shaped eyes. Jadi nomor kedua, yang jadi bendanya adalah eyes, almond-shapednya yang jadi kata sifatnya. Number 3, she has a small mole under her sharp nose. Jadi ada kata yang dijelaskan di sini adalah mole atau tahi lalat. Sifatnya mole-nya adalah small, kecil ya. Jadi dia masih kecil, bentuknya kecil. Kemudian sharp nose. Sharp nose, di sini bendanya adalah nose, sementara sharpnya adalah kata sifatnya atau adjektifnya, ya. Jadi dua macam cara di atas bisa kita gunakan. Jadi Miss kasih tanda sama dengan itu maksudnya ketika kita menggunakan cara yang pertama berarti her face is oval, begitu ya. Tapi untuk cara kedua kita menggunakan she has an oval face, begitu. Bisa dipahami nak sampai di sini? Jadi Miss satu kali lagi sampaikan bahwa Miss memberikan kata sama dengan, artinya kalian bisa membuat kalimat yang pertama atau yang kedua, caranya seperti ini, tapi artinya tetap sama ya. Artinya atau maksudnya tetap sama ya. Jadi Miss bacakan satu kali. She has a small mole under the sharp nose. Itu sama dengan ketika kita mengatakan her mole is small, her body is her nose is sharp. Miss typing di sini ya. Her nose is sharp. Maksudnya nose-nya atau hidungnya itu sharp atau mancung ya. Oke, the next one is, sekarang bagaimana kita ketika bertanya kepada seseorang atau meminta informasi. Kalau kita mau meminta informasi tentang penampilan fisiknya seseorang, maka kita bisa membaca ini atau menyampaikan yang ada di layar ini ya. Jadi misalnya isital, kalau misalnya kita mau bertanya kepada seseorang, Anwar, apakah kamu kenal atas nama Andi? Oh iya, saya kenal. Isital. Kalau temannya si penanya ini yang mengatakan Andi yang mana ini? Apakah Andi yang ingin saya masuk? Nanti dia untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan bahwa Andi yang dimaksud adalah Andi yang benar, yang sebenarnya, maka dia akan mengatakan isital untuk menyamakan pendapatnya bahwa Andi yang dimaksud adalah Andi yang benar. Maka dia bertanya untuk dia bertanya untuk memastikan ya, isital, apakah dia tinggi, isiper. Kalau dia laki-laki, kalau Andi berarti diganti subjeknya di sini, she-nya diganti menjadi he ya, isital. Bisa dilihat di kalimat ini, di contoh ini, kalau dia perempuan she,
Kalau dia laki-laki nantinya akan dirubah menjadi he, ya. Nah, ini dia he. Oke, bisa dilihat nak. Jadi kalau yang ditanyakan adalah laki-laki, berarti kalian harus merubahnya menjadi he, ya. Nah, ini sudah bold yang akan dirubah, ya. He, she, beda ya. Jadi penggunaannya she itu untuk khusus perempuan, kalau he khusus untuk laki-laki. Oke? Bisa dipaham sampai di sini, nak? Oke, good. Oke, jadi nanti ketika kalian mengambil gambar, entahkah itu laki-laki atau perempuan, maka pernyataannya atau teks yang dibuat itu harus menunjukkan apakah dia laki-laki dan atau perempuan, ya. Jadi tinggal dirubah objeknya, subjeknya. Subjeknya itu she, he, dan it, ya. She, it, she untuk perempuan, he untuk laki-laki. Nah, sekarang yang mana lagi yang berubah? Kata his. Kata his, ya, yang berubah. Kata his, misalnya yes, his hair is straight. Di jawaban nomor C, huruf C, yes, his hair is straight. Kenapa pakai his di situ? Karena ini kata ganti kepunyaan. Ini sudah kasih kosakatanya di semester sebelumnya bahwa his dengan her itu kepunyaan untuk perempuan her, kalau his kepunyaan khusus untuk laki-laki. Jadi kalau kita bilang her nose, itu berarti hidungnya perempuan, ya, hidung kepunyaan perempuan. Atau his eyes, mata kepunyaan untuk laki-laki. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat membuat kalimat itu, ya. Jadi jangan asal-asalan. Kita lihat dulu di gambarnya apakah dia perempuan atau laki-laki. Kalau dia laki-laki berarti pakai his nose. Kalau dia perempuan berarti dia pakai her nose. Oke, then next, catatan penting. Ini penting sekali. Kalian silakan dicatat, diperhatikan di rumah, nak. Subjek di sini I, we, you, they, she, he, it. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menggambarkan menggunakan I, fotonya sendiri yang mau dijelaskan di tugasnya, ya silakan menggunakan ini, ya. Kalau dia I berarti A pasangannya, I am. Misalnya di foto yang kita pajang, foto pribadi atau foto sendiri, silakan dijelaskan I am begitu, ya. I am Rini, misalnya I am Rini. My body is tall, ya. My body itu tubuh saya, begitu. My nose is sharp, begitu, ya. Jadi kalau dia you pakai R, ini khusus untuk orang ketiga atau orang lain yang dijelaskan, ya. Next. Jadi to be itu adalah kata penghubung antara subjek dan predikat, ya. Oke, bisa dilihat lah, ya. Jadi silakan nanti sudah berikan contoh di bawahnya, silakan masing-masing bisa dilihat contohnya ini, dan contohnya yang ini silakan dilihat di rumah, dibaca baik-baik. Di sini juga ada contohnya lagi satu, silakan dibaca baik-baik, ya. Seperti itu. Next. Nah, sekarang untuk kata ganti nama orang khusus untuk kepunyaan. Misalnya I itu pasangannya my, ya, kepunyaan saya, ya. Kalau dia kami berarti our.
ya. Kalau you, kamu, itu your. Kalau they atau mereka, itu their kata gantinya. Kalau kata ganti dia perempuan, berarti menggunakan her untuk kepemilikan, ya. Jadi ini khusus kata ganti kepemilikan, ya. Kepemilikan untuk orang. Her, his, its. Its itu khusus untuk benda, ya. Jadi tidak usah dulu digunakan karena pertemuan kali ini belum masuk di kata benda itu. Nah, sekarang jadi yang perlu ditekankan, tekankan di sini, kalian harus pahami bahwa his dan her itu penggunaannya harus jelas dan harus kalian tahu. His itu untuk kata ganti kepemilikan khusus untuk laki-laki, dan her itu khusus kata ganti kepemilikan perempuan. Jadi kalau nanti di fotonya itu orang lain yang digambarkan, yang dijelaskan, maka kalian harus menggunakan kata his, ya. Untuk gambar perempuan, kata his untuk laki-laki dan her untuk perempuan, ya. Kemudian kalau kalian menggunakan foto sendiri dalam tugasnya, maka yang digunakan adalah my, ya, untuk untuk kata ganti kepemilikan kepunyaan saya, ya. Jadi misalnya my eyes, my head, begitu, my hair, itu semua menggunakan kata my kalau foto pribadi yang dimasukkan dalam tugas, ya. Gitu, my body is pet. Silakan diperhatikan saja materinya dan dibaca, nak, ya. Oke. Jadi silakan dilihat, ini contoh kalimatnya, my body is pet, our body, begitu sampai seterusnya, nah, ya. Jadi silakan diperhatikan, diganti sesuai dengan yang kita gambarkan di foto itu, di foto yang kalian pilih nantinya di tugas. Next. Kalau misalnya mau sebutkan namanya boleh juga, tinggal kalian mengganti menambahkan koma atas ketika menyebutkan namanya. Misalnya Bayu's body is pet, itu Bayu itu nama orang, ditambah S di belakangnya, sebelum S ada apostrof atau koma atas, itu wajib. Jadi kalau misalnya nanti mau digambarkan misalnya Archie's body atau Habib's body, itu kalian tinggal kasih S di belakang kata nama orangnya. Next, jadi kita masuk di LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya, nak. LKPD-nya silakan dibuka, ya, dibaca saja di rumah. Kalau misalnya untuk pengerjaannya, langkah pertama find a picture. Temukan atau dapatkan atau cari satu saja gambar, yang gambar orang, ya, satu gambar orang, dan ingat harus full dari atas, dari kepala sampai ujung kaki itu terlihat di gambarnya. Gambarnya sampaikan bahwa foto yang dipilih itu bebas, mau cari di mana terserah, intinya dia gambarnya orang, ya. Mau besar atau kecil itu terserah kalian. Mau foto asli atau foto gambar misalnya gambar di buku cover bukunya misalnya yang bekas, bisa. Kan biasa ada yang artis, aktor, begitu. Silakan dipilih saja, nak. Atau misalnya dapat gambar di koran atau di majalah, silakan dipilih, terserah. Intinya bebas untuk foto, dan intinya yang paling penting fotonya full, ya. Tidak boleh sepotong saja, misalnya hanya kepala, ya, tidak boleh seperti itu, harus full, ya. Jadi Miss sudah sampaikan bahwa kalian bebas memilih foto yang mana bentuknya,
Ya, jadi fotonya dipasang di sini ya, di kolom yang Miss sudah siapkan, silahkan diisi. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jadi Miss pilih namanya ini yang lagi viral ya, Mbak Im Wong. Jadi Miss sedikit gambarkan untuk langkah kedua, silahkan dilihat ya, dilihat apakah orangnya tinggikah. Nah, dilihat fotonya Baim, dia tinggi. Apakah dia langsing, itu dilihat juga fotonya Baim, apa dia langsing atau fat atau gemuk ya, itu tergantung dari penglihatan kalian. Nah, kulitnya the complexion. Kita lihat apa kulitnya putih atau hitam. Putih, oke, putih ya. Next, matanya sipit enggak? Sipit. Kalau Baim itu sipit matanya. He has a slanted eyes, atau his eyes is slanted, begitu caranya. Rambutnya apa, strike atau kribol atau keriting. Itu dilihat semua nak, rambutnya apa dia keriting? Oh tidak ya, lurus ya. Oke, kalau lurus artinya dia strike. Next, hidungnya apa dia mancung kayak Miss atau apa flat. Flat itu flat. Oke, flat itu datar hidungnya ya. Kalau pak beda lagi. Next. Sekarang jadi untuk aktivitas kedua didaftar saja dulu kosakatanya ya. Didaftar saja dulu kosakatanya. Nanti di aktivitas ketiga baru kita membuat kalimatnya ya. Jadi kalimatnya misalnya kalau kalau I berarti kalau gambar sendiri atau foto sendiri maka kita menggunakan I. Tapi kalau bukan orang lain yang kita mau gambarkan, maka kita pakai nama his karena dia laki-laki. Karena Mbak Im Wong seorang laki-laki, maka Miss menggunakan kata his di sini. He is tall and slim, he has park nose, ya begitu ya. Oke nak, sudah paham? Nanti kalian kasih full saja di bawah. Dan ingat, pada bagian akhir disimpulkan overallnya apakah dia ganteng ya, ganteng atau jelek, itu kesimpulan kalian tersendiri. Oke, sudah paham? Oke, I think that's all for today. Ini cuma kosakata, silakan ditulis di rumah ya. Oke, I think that's all for today, and thank you for your nice attention. And jangan lupa tugasnya nak, yaitu menggambarkan fisik secara keseluruhan ya, penampilan fisik dari seseorang ya. Jadi nanti kalau Miss kasih tugas lagi atau misalnya bertanya, Miss sudah bisa, kalian sudah bisa menyebutkan ya, atau memberikan informasi kepada Miss tentang penampilan fisik dari seseorang. Okay, I think that's all for today, and thank you for your nice attention, and see you next meeting again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.